Hai anak-anak Miss kelas 5, ketemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini anak-anak akan belajar Bahasa Indonesia dengan materi kata tanya. Sebelum Miss memulai pembelajaran pada hari ini, tolong persiapkan dirinya dan buka bukunya, buku ESPS-nya dan buku bupingnya atau buku bupenanya. Oke, sudah siap? Baiklah, Miss akan memulai pembelajarannya. Bahasa Indonesia kelas 5 dengan judul materinya yaitu kata tanya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menuliskan kata tanya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang ada dua, yaitu kata tanya dan fungsinya serta maksudnya ya. Yang pertama kita mempelajari kata tanya. Kata tanya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, fungsi kalimat tanya, yaitu agar yang belum tahu menjadi tahu. Maksudnya seperti ini. Kamu awalnya tidak tahu apa kegunaan dari kata tanya tersebut ya. Setelah kamu mempelajari kata tanyanya, kamu mengetahui. Yang kedua, supaya yang belum bisa menjadi bisa. Maksudnya seperti ini. Kamu pertama dari awal tidak bisa membuat kalimat atau menentukan kata tanya. Setelah kamu mempelajari kata tanya ini, kamu menjadi bisa. Selanjutnya, agar yang belum kenal menjadi kenal. Sebelum kamu mempelajari kata tanya ini, kamu belum mengenal sebenarnya kata tanya ini terdiri apa saja. Jadi setelah kamu mempelajari kata tanya ini, kamu jadi mengenali kata tanya ini jenis-jenisnya seperti apa. Oke, itu merupakan fungsi kalimat tanya. Ada 3 ya, Miss ulang sekali lagi. Agar yang belum tahu menjadi tahu. Yang kedua, supaya yang belum bisa menjadi bisa. Yang ketiga, agar yang belum kenal menjadi kenal. Itu fungsi dari kalimat tanya. Selanjutnya, maksud kalimat tanya. Maksud kalimat tanya ini yaitu menyampaikan pertanyaan agar mendapat jawaban yang ditanya. Ulang sekali lagi, menyampaikan pertanyaan agar mendapatkan jawaban yang ditanya. Ya, misalnya kamu bertanya itu berarti ada tujuannya kan, supaya ada jawaban dari teman kamu mengenai pertanyaan yang kamu sampaikan kepada teman kamu. Oke, selanjutnya sini ada contoh kalimat tanyanya ya. Contohnya yaitu pukul berapa kalian tidur malam? Oke, itu pertanyaannya, pukul berapa kalian tidur malam? Yang mana jawabannya? Jawabannya pukul 8 malam. Jadi ada pertanyaan dan ada jawaban. Selanjutnya di sini ada pengertian dari kata tanya ya. Baiklah, pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Miss ulang sekali lagi pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Jadi kata tanya itu fungsinya untuk menanyakan ya, menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, baik itu perbuatan atau tindakan, baik itu keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kalimat tanya. Di sini ada pengertian kalimat tanya ya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Namun, terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban.
karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Ya, jadi setiap kalimat tanya itu belum tentu ada jawabannya atau dia bersifat memastikan sesuatu hal saja. Selanjutnya, di sini kata tanya itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ada 6 ya, 6 kata tanya. Apa saja itu kata tanyanya? Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya, Miss ulang sekali lagi. Kata tanya terdiri dari 6 bagian, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Untuk saat ini kita akan bahas dari ke-6 kata tanya ini dan berikut contohnya. Ya, yang pertama kata tanya apa. Oke. Apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jadi kata tanya apa ini berfungsi untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan ya. Selanjutnya di sini ada contoh dari kata tanya apa. Contohnya, apa yang dilakukan Anissa sebelum makan? Jawabannya, sebelum makan Anissa mencuci tangan dan berdoa. Jadi sesuaikan kata tanya apa itu berarti tadi apa? Menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan Anissa itu ngapain? Yaitu apa yang dilakukan Anissa sebelum makan? Sebelum makan Anissa mencuci tangan dan berdoa ya. Itu merupakan contoh dari kata tanya apa. Selanjutnya siapa? Siapa ini berfungsi untuk menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Ulang. Siapa ini berfungsi untuk menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan ya. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Di sini ada contohnya, siapa yang sedang belajar di ruang tamu? Jawabannya, yang belajar di ruang tamu adalah Santi. Sesuaikan dengan fungsi kata tanya siapa. Kata tanya siapa tadi fungsinya untuk menanyakan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Jadi, kata tanya siapa ini berfungsi untuk menyebutkan nama orang atau jabatan atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini berfungsi untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Ulang sekali lagi, kata tanya di mana berfungsi untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Baiklah, jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan ya. Contohnya, di mana Ardi membaca komik? Jawabannya, Ardi membaca komik di kamar. Jadi tempatnya itu di kamar. Selanjutnya kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini berfungsi untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu ya. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan ya. Kata tanya kapan ini berarti untuk menyebutkan atau menjelaskan waktu. Contohnya, kapan Rani berkunjung ke rumah kakeknya? Jawabannya, Rani berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Rabu. Jadi waktunya itu menjelaskan kapan dia berangkatnya ya. Jadi Rani berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Rabu. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri
atau penjelasan karakter tokoh. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejadian suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contohnya, bagaimana Aldo berangkat sekolah? Jawabannya, Aldo berangkat sekolah dengan naik mobil. Jadi kata tanya bagaimana ini menunjukkan keterangan atau cara, ya, keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Jadi contohnya tadi, bagaimana Aldo berangkat sekolah? Jawabannya, Aldo berangkat sekolah dengan naik mobil. Ada caranya ya. Selanjutnya kata tanya yang terakhir yaitu mengapa. Kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menunjukkan penyebutan alasan sebab dalam suatu cerita. Ulang, kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menunjukkan penyebutan alasan sebab dalam suatu cerita. Baiklah, jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata tanya karena atau sebab. Jadi anak-anak harus dalam sebuah kata tanya mengapa ini harus ada kata tanyanya yaitu karena atau sebab. Contohnya, mengapa Rani rajin belajar? Jawabannya, Rani rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Oke, sudah mengerti? Oke, baiklah, demikian penjelasan Miss untuk hari ini mengenai materi kita, yaitu kata tanya. Tugas anak-anak di rumah yaitu silakan anak-anak simpulkan materi atau penjelasan materi kita untuk saat ini ya. Miss ulang sekali lagi, tugasnya menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini, dikerjakan di buku notebook bahasa Indonesianya tegak bersambung, dan jangan lupa difoto serta dikirimkan ke GC Bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih.